Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Cui Jinggian jelas memperhatikan bahwa ibunya Sue Huaning tampak sedikit tidak senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ibu, ayah, bukankah itu sesuatu yang sulit?" Sue Huaning menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di kota Ziluo ini, siapa yang berani menyebarkan keliaran di wilayah kita?" Tapi, omong-omong, ada sedikit rasa dingin di mata Kaisar Roh Qianju yang cantik dan lembut ini. Para tamu yang dihibur ayahmu hari ini bukanlah hal yang baik. Cui Jinggian tiba-tiba teringat bahwa ketika dia kembali ke rumah, Tao Bo mengatakan bahwa ayahnya sedang menjamu tamu dari 3 suku kuno Ku, Hong dan Tantai. Tidak diragukan lagi bahwa tamu dari ketiga klan kuno ini tidak baik. Pada saat ini, Sue Huaning tiba-tiba memandang Sui dan berkata, "Tuan Muda Su, jika Anda bisa, saya harap Anda dan Jinggian akan pergi ke paviliun Beiyuang bersama saya." Sui mengangguk. Dia baru saja akan bertemu dengan patriark klan Cui saat ini, Cui Chang'an. "Bu, apa yang bisa kita lakukan dengan pergi ke paviliun Beiyuang?" Cui Jinggian sedikit bingung. "Ayo, tonton saja keseruannya. Tunggu di sini." Pria tua buta itu mengangguk dan berkata, "Senior sedang berpikir, saya mengerti." Segera, Sue Huaning meninggalkan paviliun Songfeng bersama Sui dan Cui Jinggian. Paviliun Pemandangan Utara. Tempat Cui kepala klan menjamu tamu-tamu terhormat. Saat ini, banyak sosok yang duduk di istana besar yang dihias dengan suasana kuno dan elegan. Cui Chang'an, kepala klan Cui, duduk di kursi utama tengah. Sebagai patriark yang memegang kekuasaan keluarga Cui, Cui Chang'an bukan hanya pria besar, yang hanya dapat dilihat oleh jutaan jiwa di kota Ziluo, tetapi juga salah satu dari sedikit penguasa di seluruh 6 kerajaan satu. Tapi kali ini, dia mengerutkan kening dan tetap diam. Ada banyak sosok yang duduk di kedua sisi aula. Para tamu berasal dari 3 klan kuno Ku, Hong dan Tantai. 3 klan kuno ini bercokol di batas yang berbeda dari 6 kerajaan, dan mereka semua sangat kuno dan kuat. Seperti klan Ku, yang bertanggung jawab atas divisi neraka, salah satu dari 6 divisi, dahulu kala, dan antik klan mereka, Sue Huang Mingzun, bersama dengan Cui Longxiang, adalah terdaftar di tengah 6 Netherworld. Nenek moyang keluarga Hong adalah penguasa divisi hantu jahat sejak lama. Nenek moyang klan Tantai adalah penguasa divisi hewan. Dapat dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik dari 3 klan kuno ini semuanya adalah tokoh kuat kelas 1 di 6 kerajaan. Justru karena inilah dia layak diterima secara pribadi oleh Cui Chang'an, kepala klan Cui. Sebagai orang biasa, saya takut tidak akan pernah melihat wajah Cui Chang'an sama sekali. Pada saat ini, suasana di aula sangat aneh. Sebagai tuan rumah, Cui Chang'an mengerutkan kening. Para tamu dari 3 klan kuno tampak sangat santai dan tenang, dan mereka membicarakan beberapa topik yang tidak berbahaya. Ketika Sue Huaning tiba bersama Sui dan Cui Jinggian, dia melihat pemandangan seperti itu. "Nyonya, mengapa Anda membawa Jinggian?" Di kursi utama tengah, Cui Chang'an terkejut, terutama ketika dia melihat seorang bocah lelaki berjubah yang tidak dikenal di samping Cui Jinggian. Ada sedikit keraguan di alisnya. Gadis itu telah dewasa, dan inilah waktunya untuk belajar lebih banyak. Sue Huaning berkata. Dia langsung pergi ke sisi kursi utama tengah, dan berkata kepada Sui dan Cui Jinggian, "Kalian berdua bisa duduk sesukamu." Kemudian, wanita lembut dan bermartabat ini berbalik dan menatap tamu yang hadir dengan mata dingin seperti listrik. "Semua orang punya permintaan. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi mengucapkan salam yang tidak perlu, cukup sampaikan niatmu satu persatu. Jika saya bisa membuat keputusan, saya akan memberikan jawaban. Jika saya tidak bisa, saya akan membuat ide dengan suami saya." Pada saat ini, dia tampaknya telah mengubah seseorang, dan dia penuh dengan keagungan yang menakjubkan. Hati semua tamu yang hadir tercengang. Di 6 kerajaan, semua orang tahu bahwa dalam keluarga Cui, orang yang paling sulit diprovokasi bukanlah patriark Cui Chang'an, tetapi istrinya Sue Huaning. Qianju Ling Huang ini, yang menjabat sebagai utusan penyeberangan sungai di Mengpo Hall sejak lama,
memiliki otoritas tinggi dan reputasi terkenal di dunia. Penampilannya tampak sopan dan lembut, tetapi gayanya perilaku disebut keras dan galak. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak musuh yang mati di tangannya. Tidak sampai dia menikah dengan Cui Chang'an, Qianju Ling Huang secara bertahap berhenti muncul, tetapi keberadaannya membuat tidak ada yang berani mengabaikannya. Bahkan Sui tidak bisa tidak memuji, dan dia cukup mengagumi sikap Sue Huaning saat ini, cukup gesit, kuat dan menghina, layak untuk peran yang pernah dia layani sebagai utusan kuil Mengpo untuk menyeberangi sungai. Cui Chang'an dan Cui Jingyan keduanya sangat tenang, jadi tidak heran. Ayah dan anak perempuan mereka secara alami memahami temperamen Sue Huaning lebih baik daripada orang lain. Rekan Taois Sue, saya sudah memberitahu Anda Daoyu Cui, jika Anda. Di kursi kiri, seorang lelaki tua berjubah kuning dengan wajah kekanak-kanakan dan rambut bangau berbicara dengan ringan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Sue Huaning menyela, saya ingin mendengar kabar dari Anda lagi. Para tamu dari 3 klan kuno semuanya mengerutkan kening. Terutama lelaki tua berjubah kuning, wajahnya sedikit muram setelah diinterupsi, dia memandang Cui Chang'an, dan berkata, apakah kamu juga berpikir begitu, sesama Taois Cui? Cui Chang'an tersenyum dan berkata, ketika saya berbicara tentang hal-hal sebelumnya, saya tidak berhenti menjadi terlalu jelas. Jika Anda dapat mengulanginya lagi, itu akan menjadi luar biasa. Dia memandang Sue Huaning, tanpa ekspresi, tujuan kunjungan keluargaku kami kali ini sangat sederhana, saya harap keluarga Cui dapat setuju dan membiarkan kekuatan keluargaku kami pergi ke divisi reruntuhan penghakiman. Sekali. Reruntuhan divisi penghakiman. Suyi mengangkat alisnya sedikit, apakah benda tua ini mengetahui tentang harta karun itu? Pada zaman kuno, klan Cui mengendalikan divisi penghakiman dan memiliki status yang lebih tinggi daripada divisi 6 Dao. Namun, dengan kehancuran dunia bawah, divisi penghakiman yang asli telah lama menjadi sejarah. Reruntuhan divisi penghakiman awalnya adalah penjara terkenal di dunia. Tidak ada kekurangan kaisar, hanya saja reruntuhan divisi penghakiman sekarang sudah lama hilang, dan mereka bukan lagi penjara untuk memenjarakan orang jahat. Tapi Suyi tahu bahwa, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, masih ada misteri lain di reruntuhan divisi penghakiman, yang masih dikendalikan oleh klan Cui. Yang paling penting adalah bahwa di kehidupan sebelumnya, Suyi pernah menekan harta di dalamnya. Dan sekarang, klanku kuno ingin menyerang divisi reruntuhan penghakiman, bagaimana Suyi tidak peduli? Melihat Sue Huaning dengan dingin berkata, jika kamu setuju, biarkan aku cuisi. Menghadapi ancaman lelaki tua berjubah kuning, Sue Huaning mencibir, ketika festival Lentera datang, jika ada perubahan mendadak dalam keluarga Cui saya, apa hubungannya dengan Anda? Keluargaku, dan mengapa Anda harus khawatir tentang keluargaku Anda? Pernyataan ini tidak sopan, dengan maksud menegur. Pria tua berjubah kuning itu tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Xuanpao Parubaya berasal dari klan Hong kuno. Mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan sungguh-sungguh 3.600 tahun yang lalu, Tuan Mingzun menembak di Youdu, dan mencuri Hong de harta leluhur keluarga Pedang Cie. Hong ada di sini untuk berharap keluarga Cui Anda dapat kembali ke pemilik aslinya. Pedang Cie. Menunggu prajurit Tao bawaan. Hanya 3.600 tahun yang lalu, monster tua dari keluarga Hong dikalahkan oleh Cui Longxiang karena kesempatan untuk merebut kesempatan. Pedang Cie ini juga menjadi piala Cui Longxiang. Kembali ke pemilik aslinya, ketika leluhur saya kembali, Anda bisa mendapatkannya sendiri. Kata-kata Sue Huaning tajam dan dia menjawab dengan tegas, saya hanya khawatir jika keluarga Hong Anda masih memiliki keberanian untuk memintanya. Hakim Mingzun bertemu dengan kapal hantu misterius itu dan menghilang sepenuhnya. Setelah jeda, dia berkata tanpa ekspresi, sederhananya, setelah putusan Mingzun. Saya khawatir saya tidak akan bisa kembali sama sekali. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di aula tiba-tiba menjadi tertekan dan membosankan. Ekspresi Cui Chang'an tidak menentu dan relatif tenang. Mata Sue Huaning menyipit, dan napasnya tajam dan menakutkan. Wajah Cui Jingyan pucat, benar-benar hilang, dan dia berkata dengan suara gemetar, tidak mungkin. Bagaimana kakek dan lelaki tuanya bisa ada?
bagaimana dia tidak bisa kembali? Suyi mengerutkan kening. Apakah itu kapal hitam dengan asal yang aneh? Sejak dia datang ke Netherworld, dia telah mendengar orang-orang dari Istana Mengpo berbicara tentang kapal hantu hitam misterius yang muncul di kedalaman laut yang pahit beberapa tahun yang lalu. Sekuat Kaisar, tidak ada yang akan selamat. Cui Longxiang, si rubah tua, seharusnya sudah mengetahui keanehan kapal dunia bawah hitam ini lebih awal. Tujuannya untuk pergi ke kedalaman laut yang pahit mungkin terkait dengan kapal dunia bawah ini. Suyi diam-diam berkata, terlebih lagi, rubah tua ini selalu siap menghadapi hari hujan dan tidak pernah bocor. Dengan caranya, tidak sulit untuk menghindari kapal hantu itu. Suyi memiliki firasat di dalam hatinya, jika apa yang dikatakan Suan Pao Parubaya itu benar, maka Cui Longxiang kemungkinan besar mengambil inisiatif untuk lari ke kapal hitam. Namun, sulit untuk menyimpulkan apakah Cui Longxiang masih hidup atau sudah mati. Dibandingkan dengan Cui Chang'an, Sue Huaning, dan Cui Jingyan, para tamu yang hadir terlihat sangat tenang. Tidak diragukan lagi, mereka sudah tahu berita itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketika mereka mendengar berita seperti itu, mereka berani datang ke Cui, untuk mengambil keuntungan dari api hari ini. Suan Pao Parubaya berbicara lagi, sebaliknya, selama keluarga Cui Anda menyerahkan pedang Cier, mungkin keluarga Hong saya akan membantu Anda Cui saat itu. Beranda. Ekspresi Sue Huaning saat ini sudah sangat dingin. Dia mengabaikan Suan Pao setengah baya, memandang seorang pria bermantel bulu di sisi lain kursi, kamu keluarga Tantai, apa yang kamu lakukan di sini? Pria bermantel bulu berdiri sambil tersenyum dan berkata, saya di sini kali ini untuk mewakili klan Tantai dan melamar keluarga Cui. Mengusulkan? Sue Huaning terkejut. Pria bermantel bulu menunjuk ke arah pemuda berjubah giok yang duduk di sampingnya dan berkata, ini adalah putra dari putra tertua keluargaku, bernama Tantai Liu, yang merupakan pemimpin dari generasi muda keluargaku, dan putri kesayangan Dao Yusue, Jingyan, berusia hampir sama. Pemuda berjubah giok segera berdiri, menyapa Sue Huaning dan berkata, Junior Tantai Liu, saya telah melihat senior saya. Kulit Cui Jingyan tiba-tiba berubah, alisnya mengernyit. Gadis itu tidak pernah membayangkan bahwa klan Tantai ada di sini untuk mengatur pernikahan untuk dirinya sendiri. Dia juga mengenal Tantai Liu, seorang penyihir Tao yang sangat mempesona di antara generasi muda enam alam, tetapi orang ini romantis, bernafsu, tetapi reputasinya sangat buruk. Beberapa tahun yang lalu, bahkan ada skandal bahwa Tantai Liu telah melakukan perzinahan dengan tetua klannya di kamar yang sama dengan selir. Karakter seperti ini, betapapun berbakatnya mereka, tetap saja mereka hina. Saat Cui Jingyan hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Sue Huaning berkata, aku tidak hanya tidak setuju dengan pernikahan ini, tetapi seluruh keluarga Cui juga tidak akan setuju. Kata-katanya tenang, tapi penuh tekad. Cui Jingyan menghela nafas lega. Wajah Tantai Liu tiba-tiba menjadi muram, dan dia menatap pria bermantel bulu di sampingnya. Pria berbaju bulu berkata dengan tenang, rekan Taoi Sue, jika kedua klan kita bisa menikah, dapat dikatakan bahwa kita semua bahagia, dan jika keluarga Cui menghadapi masalah di masa depan. Aku, klan Tantai, secara alami tidak akan tinggal diam. Sebelum selesai berbicara, Sue Huaning berkata dengan dingin, keluarga Cui saya sudah ada sejak zaman kuno, kapan saya harus mencari kepentingan klan melalui pernikahan anak-anak saya? Semua klan di keluarga Cui? Kata-katanya keras dan jelas. Suyi tidak bisa tidak mengagumi, semangat Sue Huaning tidak kalah dengan pria baik. Bagaimana naik turunnya suatu klan dapat diubah melalui pernikahan? Pria bermantel bulu tampak agak kaku dan hendak mengatakan sesuatu. Sue Huaning berkata dengan acuh tak acuh, belum lagi, putriku sudah memiliki pria yang disukainya, jadi pernikahan yang diusulkan oleh keluarga Tantaimu ini bahkan lebih tidak dapat diterima. Begitu kata-kata ini keluar, Cui Jingyan merasa sedikit tidak nyaman. Cui Chang'an tercengang dan bingung. Suyi meletakkan tangannya di dahinya, tertawa dan tertawa. Tantai Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, berani bertanya pada senior, siapa pria yang disukai Nona Jingyan? Sue Huaning menunjuk ke arah Suyi dan berkata,
Ini Suyi, Tuan Su. Suyi, kapan karakter seperti itu muncul di Kerajaan Enam Alam? Tantai Liu curiga, wajahnya sedikit jelek. Senior, tidakkah kamu ingin menggunakan metode ini untuk menolakku? Karakter keluargaku yang tak tertandingi bahkan tidak akan pernah mau memasuki gerbang keluarga Cuiku. Kata-katanya sangat mendominasi. Namun, Cui Jinggian menjadi semakin tidak nyaman. Adapun Suyi, dia hanya bisa menutup telinga dan menutup mata. Apalagi yang bisa saya lakukan? Dalam kesempatan seperti itu, tidak mudah untuk menjelaskan hal-hal seperti ini. Jika tidak, itu akan membantu meningkatkan kesombongan klan Tantai, dan menunjukkan bahwa dia takut pada klan Tantai, jadi dia akan pergi ke Cui Jinggian untuk menjauhkan diri. Suyi tidak bisa melakukan hal semacam ini yang menghancurkan gengsinya dan meningkatkan ambisi orang lain. Cui Chang'an, kepala keluarga Cui, tidak tahu harus berpikir apa saat ini. Sudut bibirnya berkedut, dan matanya tiba-tiba menjadi aneh. Pada saat ini, pria bermantel bulu sedikit kesal, dan berkata dengan nada dingin, "Rekan Taois Sue, tidak apa-apa jika Anda menolak, tetapi Anda masih menggunakan karakter yang tidak mencolok untuk bicarakan itu jelas disengaja menghina keluarga tantaiku." Tantai Liu juga berkata dengan dingin, "Saya benar-benar tidak mengerti, karakter yang tidak tahu dari mana dia berasal, mengapa dia harus membandingkannya dengan saya? Benar-benar keterlaluan." Perkataan keduanya langsung menjatuhkan Suyi ke tanah, dianggap sebagai penghinaan terhadap klan Tantai mereka, dan mengungkapkan kemarahan mereka terhadap Sue Huaning. Ini membuat alis Suyi terangkat, dan dia merasa sangat tidak senang. Kali ini, tanpa menunggu yang lain berbicara, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian berdua, jelaskan padaku, apa maksudmu dengan karakter tidak mencolok yang telah menghina klan Tantaimu?" Semua orang terkejut. Sejak Suyi memasuki paviliun Beiwang, dia tidak pernah membuat suara, seperti orang yang lewat, diabaikan oleh tamu dari 3 klan kuno. Tapi saat ini, tidak ada yang mengira dia akan berani terlibat dalam perselisihan seperti itu, dan isyarat yang dia tunjukkan sangat kuat. Sepertinya anak ini tidak bersemangat. Pria tua berjubah kuningku itu tertawa bodoh. Ini adalah masalah umum bagi kaum muda untuk kehilangan napas, tetapi teman kecil ini tidak hanya tidak dapat menahan napas, tetapi juga tidak dapat mengetahui situasinya, tidak tahu siapa dia adalah, dan juga berani arogan dengan arogan, sungguh, tidak punya otak. Jubah hitam setengah baya Hongxi berbicara ringan, dengan ironi yang tidak tersamar, "Rekan Taois Sue, jika Anda membiarkan putri Anda menikah dengan peran ini, saya khawatir itu akan menghancurkan kehidupan putri Anda." Penonton lainnya tertawa. Karakter yang tidak diketahui asalnya berani berteriak pada saat ini, sungguh konyol. Tentu saja, mereka jelas-jelas merendahkan dan memfitnah Suyi, tetapi sebenarnya mereka menggunakan ini untuk mempermalukan Sue Huaning. Dalam analisis terakhir, di mata mereka, Suyi sama sekali tidak ada di mata mereka. Karakter yang belum pernah Anda dengar, siapa yang peduli? Pria bermantel bulu dan Tantai Liu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, seolah-olah melihat semut memprovokasi di luar kekuatannya sendiri, rasanya sangat konyol. Sue Huaning mengerutkan kening. Kelopak mata Cui Chang'an melompat. Ekspresi Cui Jinggian agak aneh, dan dia berkata dengan transmisi suara, "Saudara Su, meskipun saya berharap Anda akan merawat mereka, tetapi situasi saat ini melibatkan perselisihan klan, Anda tidak mau." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Suyi melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Lihat saja. Sekarang Cui Longxiang tidak ada di sini, dan keluarga Cui telah mengalami perampokan seperti itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk berdiam diri." Ketika dia berbicara, Suyi sudah berdiri, matanya pertama menyapu kerumunan, dan akhirnya dia melihat pria berbaju bulu dan Tantai Liu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu tidak menjelaskan, kamu akan berlutut dan menerima hukuman." Wajah pria bermantel bulu dan Tantai Liu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.